Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B2 Manajemen Pelayanan Publik. Perkenalkan, nama saya Adinda Elisa Agustin dengan akhiran NIM 1108. Saya Nesya Revani dengan akhiran NIM 1044. Saya Bintang Yonik Sakuswoyo dengan akhiran NIM 1051. Saya Nur Fadila dengan akhiran NIM 1105. Jadi kelompok kami ini membahas tentang bab 10 yang menjelaskan mengenai teori dan perkembangan manajemen pelayanan publik. Next slide. Oke, next. Jadi pada perkembangan manajemen pelayanan publik ini, pada saat ini menggunakan sistem layanan yang berbasis elektronik atau yang biasa kita sebut dengan e-service, yaitu satu aplikasi terkemuka yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Sementara menurut Crowley mendefinisikan bahwa layanan elektronik ini sebagai perbuatan, usaha, atau pertunjukan yang kirimannya dimediasi oleh teknologi informasi. Next slide. Next. Definisi dan sejarah dari layanan. Nah, layanan sendiri ini menurut Jong pada tahun 2007 mendefinisikan bahwa layanan online tersedia di internet, di mana transaksi yang valid untuk membeli dan menjual adalah mungkin sebagai lawan dari website tradisional di mana hanya informasi deskriptif yang tersedia dan tidak ada transaksi online adalah dimungkinkan. Kemudian sejarah dari layanan ini ternyata sudah ada pada di Eropa pada tahun 1980-an. Kemudian dikenal oleh pemerintah Amerika Serikat di tahun 1993 dengan istilah electronic government yang menjadi kepentingan strategis dalam modernisasi sektor publik. Next. Kemudian, apa aja sih manfaat dari layanan elektronik? Menurut Lu, pada tahun 2001 menjelaskan bahwa manfaat layanan elektronik antara lain yaitu bisa mengakses basis pelanggan yang lebih besar. Dua, memperluas jangkauan pasar. Jadi, dengan adanya layanan elektronik, ini bisa menjangkau masyarakat di keseluruhan tempat. Jadi, mulai dari tempat yang terpencil, yang jauh dari perkotaan, ini diharapkan dengan layanan elektronik semua bisa mendapatkan pelayanan publik yang sama. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menurunkan penghalang masuk ke pasar baru dan biaya mendapatkan pelanggan baru. Yang keempat, alternatif saluran komunikasi ke pelanggan. Nah, jadi layanan elektronik ini memungkinkan saluran komunikasi yang bisa mudah aksesnya. Jadi dengan cukup pencet di HP, melalui internet, ini bisa. Kelima, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 6, meningkatkan citra perusahaan. 7, mendapatkan keunggulan kompetitif. 8, potensi peningkatan pengetahuan pelanggan. Next. Next. Kemudian domain layanan elektronik. Nah, domain yang dimaksudkan di sini adalah ranah dari layanan elektronik, yaitu dibagi menjadi dua, e-business dan e-government. Nah, e-business ini merupakan layanan elektronik yang disediakan oleh bisnis, sebagian besar, atau non-pemerintah organisasi, biasanya LSM. Kemudian yang kedua ada e-government. Nah, istilah e-government ini merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara atau bisnis, tetapi dalam sektor publik. Nah, penggunaan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 6, meningkatkan citra perusahaan. 7, mendapatkan keunggulan kompetitif. 8, potensi peningkatan pengetahuan pelanggan. Next. Next.
Kemudian domain layanan elektronik. Nah, domain yang dimaksudkan di sini adalah ranah dari layanan elektronik, yaitu dibagi menjadi dua, e-business dan e-government. Nah, e-business ini merupakan layanan elektronik yang disediakan oleh bisnis, sebagian besar atau non-pemerintah organisasi, biasanya LSM. Kemudian yang kedua ada e-government. Nah, istilah e-government ini merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara atau bisnis, tetapi dalam sektor publik. Nah, penggunaan dan deskripsi layanan elektronik terbatas pada konteks e-government, di mana layanan elektronik dikaitkan dengan awalan publik, yaitu publik layanan elektronik. Next. Arsitektur layanan elektronik. Nah, arsitektur layanan elektronik ini tergantung pada jenis layanannya, namun tidak terbatas pada lapisan data, lapisan pengolahan. Nah, lapisan pengolahan ini terdiri dari layanan pelanggan, sistem manajemen, sistem data atau warehouse, nah yang terintegrasi dengan konten sistem pelanggan. Kemudian ada lapisan interaksi yang mengintegrasikan dengan layanan elektronik, kemudian lapisan presentasi yang berisi antarmuka pelanggan melalui halaman web dan layanan elektronik. Next. Nah, bagaimana sih kualitas layanan elektronik? Nah, mengukur dari kualitas pelayanan dan keunggulan penting dalam lingkungan organisasi yang kompetitif. Jadi, para Serval merupakan model layanan kualitas yang mendefinisikan salah satu alat yang banyak digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan pada berbagai aspek, yaitu terdapat 5 atribut dari model ini, seperti keandalan, ketanggapan, jaminan, atau tangibles, dan empati. Nah, portal website semakin penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Next. Selanjutnya, faktor biaya layanan elektronik. Ada beberapa faktor utamanya, yaitu yang pertama, biaya menyiapkan aplikasi, yang kedua, mempertahankan aplikasi, yang ketiga, koneksi internet, yang keempat, perangkat keras atau perangkat lunak, yang kelima, keamanan, yang keenam, isu-isu hukum, yang ketujuh, pelatihan, yang kedelapan, perubahan teknologi yang cepat. Selanjutnya, TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi, merupakan teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. TIK ini sangat penting untuk ekonomi dan sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Jadi dalam beberapa tahun yang lalu, tampaknya telah upaya untuk menyediakan berbagai layanan elektronik di beberapa negara yang berkembang, karena TIK ini diyakini memberikan potensi besar untuk pembangunan yang berkesinambungan dari e-government dan sebagai hasil layanan elektronik. Selanjutnya, tantangan layanan elektronik dalam perkembangan dunia. Menurut Seth dan Sarmat tahun 2007, yaitu yang pertama, rendahnya penetrasi TIK terutama di negara-negara berkembang. Yang kedua, penipuan di ruang internet yang diperkirakan sekitar 2,8 billion. Yang ketiga, privasi karena munculnya berbagai jenis spyware. Yang keempat, karakteristik mengganggu layanan, misalnya berbasis telepon seluler, sebagai pelanggan mungkin tidak suka dihubungi dengan penyedia layanan setiap saat dan setiap di tempat. Ada beberapa tantangan secara umum. Yang pertama, platform layanan elektronik terhadap penetrasi internet. Di beberapa negara berkembang, akses ke internet terbatas dan kecepatan juga terbatas. Dalam beberapa kasus di perusahaan tertentu, dan pelanggan akan terus menggunakan platform tradisional. Yang kedua, yaitu penipuan di internet. Penipuan di bisnis elektronik biaya internet terdapat ruang mencapai 2,8 miliar. Kemungkinan penipuan akan terus mengurangi pemanfaatan internet. Yang ketiga, isu yang ketiga yaitu privasi.
spyware dan lubang keamanan dalam sistem operasi, ada kekhawatiran bahwa konsumen melakukan transaksi yang memiliki keterbatasan privasi, misalnya dengan secara diam-diam mengikuti aktivitas online. Perusahaan dapat mengembangkan deskripsi yang cukup akurat mengenai profil pelanggan. Selanjutnya, sosial, budaya, dan aplikasi layanan elektronik. Eh, ada beberapa dampak layanan elektronik yang dipengaruhi oleh pandangan publik. Yang pertama, dampak terhadap hak individu dan privasi, yaitu kemajuan teknologi ini juga membuat lebih mudah untuk bisnis, pemerintah, dan individu lainnya untuk mendapatkan banyak informasi. Yang kedua, dampak terhadap hak individu, dampak dalam pekerjaan dan tempat kerja. Eh, dampak ini setelah adanya kemajuan teknologi tidak lagi jadi perhatian utama, karena pada saat itu salah satu kekhawatiran yang terkait dengan penggunaan komputer di setiap organisasi ya adalah risiko kesehatan seperti cedera yang berhubungan dengan bekerja terus-menerus pada keyboard komputer. Selanjutnya, potensi dampak pada masyarakat. Kemajuan TIK ini solusi bagi masyarakat dengan mengakses segala informasi secara otomatis dan online. Hal ini menjadi nilai tinggi dan interaksi sosial terhadap masyarakat. Yang keempat, dampak terhadap interaksi sosial. Kemajuan TIK ini solusi bagi masyarakat dengan mengakses segala informasi secara otomatis dan online. Hal ini menjadi nilai tinggi dan interaksi sosial terhadap masyarakat. Yang keamanan informasi. Membuat instansi masyarakat memungkinkan untuk mengumpulkan dan membuat data online secara individual maupun organisasi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Slide. Eh, jadi yang pertama di sini ada penghargaan layanan elektronik. Penghargaan layanan elektronik ini bertujuan untuk memajukan efisiensi bisnis dalam mempromosikan pemerintahan yang baik dengan cara mengenali rancangan terbaik layanan elektronik dengan pemberian penghargaan di dalamnya. Next slide. Next slide. Baik. Kembali. Slide sebelumnya. Nah, yang kedua ada layanan elektronik terbaik di Eropa. Jadi ada European Government Conference. Itu merupakan sebuah layanan terbaik di Eropa yang dimulai pada 2003 yang berfungsi sebagai pelayanan terbaik di Eropa. European E-Governance Conference ini dilaksanakan pada 19 November 2009 di Swiss dan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori yang pertama, next slide, next. Kategori yang pertama yaitu layanan pemerintah mendukung pasar tunggal. Ini ada Uni Eropa dan OPA, Orde Eropa untuk aplikasi pembayaran. Terus untuk kategori 2 dibagi menjadi 3, yaitu kategori 2A, layanan pemberdayaan warga Denmark. Terus kategori 2B, layanan pemerintahan memberdayakan bisnis MEPA dan administrasi umum e-marketplace ada Italia. Terus yang ketiga, kategori 2B, yaitu kategori 2C, yaitu layanan efisiensi dan efektivitas administrasi melalui multibanco jaringan ATM, ini Portugal. Dan yang terakhir yaitu ketiga ada hadiah publik dengan SMS sistem informasi Turki. Next. Lalu ada Citizen Charter dan pelayanan publik berintegritas. Citizen Charter, pelayanan publik merupakan bentuk operasionalisasi dari kebijakan publik pemerintah, baik dari pusat atau daerah, yang meliputi kebijakan umum dan kebijakan teknis. Thomas Erdai berpendapat bahwa analis kebijakan itu akan bermuara pada hal yang sama, yaitu pendeskripsian tentang sebab dan akibat dari perbuatan pemerintah. Sehingga perbuatan pemerintah akan menentukan nasib
atau dampak kebijakan yang dijalankannya. Maka dari itu, pemerintah itu harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu yang pertama, pendapatan masyarakat yang cukup, yang kedua, perkembangan perkotaan, yang ketiga, tingkat pendidikan yang tinggi. Next slide. Di sini lalu ada pergeseran paradigma pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik, telah terjadi banyak pergeseran, yaitu dari OPA, Old Public Administration, ada NPM, New Public Management, hingga NPS, New Public Service. Pelayanan publik ini hadir sebagai kewajiban pemerintah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau citizen, hingga muncullah Citizen Charter. Citizen Charter ini merupakan model pelayanan publik eh, di mana berpihak tidak berpihak ke customer saja, tetapi juga ke masyarakat. Atau Citizen Charter ini menganggap bahwa pengguna layanan sebagai pusat pelayanan. Citizen Charter ini memposisikan kepentingan pengguna layanan sehingga mengajak para stakeholder untuk menyepakati tiap regulasi yang ada dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban. Citizen Charter ini merupakan hasil dari perjanjian layanan. Next. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Citizen Charter ini merupakan bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang memposisikan pengguna layanan benar kelebihan. Baik, kembali ke next sebelumnya. Nah, seperti yang telah yang Citizen Charter. Ya. Citizen Charter ini merupakan bentuk penyelenggaraan layanan publik yang memposisikan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan. Jadi Citizen Charter ini merupakan pelayanan publik yang memposisikan kepentingan pengguna layanan untuk mengajak para stakeholder untuk menyepakati tiap regulasi yang ada dengan menyimbangkan hak dan kewajiban. Citizen Charter ini juga mengajak para pembuat kontrak pelayanan untuk mematuhi bersama perjanjian kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak, yaitu pengguna layanan dan penyedia layanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada modal sosial atau sosial kapital, di mana modal sosial didefinisikan sebagai sebuah praktik sosial yang merujuk pada koneksitas antar individu, jaringan sosial, norma-norma kesaling hubungan, dan kesaling percayaan yang terbangun antar individu, sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik mengacu kepada usaha-usaha pemupukan hubungan dan interaksi sosial antar warga masyarakat maupun antar warga dengan aparat penyedia pelayanan publik. Nah, modal sosial ini merupakan bentuk perekat sosial di mana di dalamnya terdapat rasa saling percaya, kepatuhan pada norma sosial, serta jejaring sosial yang membantu masyarakat dan organisasi untuk dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Next. Nah, perekat sosial ini adanya rasa saling percaya, kepatuhan pada norma sosial, dan jejaring sosial mampu meningkatkan efisiensi kinerja masyarakat yang menjadi elemen penting dan modal sosial yang ada dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berintegritas, pelayanan publik semestinya didialogkan atau dikonsultasikan kepada publik atau masyarakat melalui jalinan kerjasama sosial bersama warga. Dan warga pun menyambut melalui jalinan komunikasi yang seimbang, sehingga elemen modal sosial inilah yang kemudian menjadi ruang publik dan kebijakan publik yang dikonsultasikan kepada publik dalam kerangka communicative action. Next. Selanjutnya ada kepercayaan publik, yaitu modal sosial yang di dalamnya terdapat ikatan sosial, saling percaya antar individu dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik. Kesaling percayaan ditumbuh kembangkan pada ranah publik, melibatkan warga masyarakat secara luas, termasuk antara warga masyarakat dengan aparat penyelenggara pelayanan publik yang biasa disebut kepercayaan kolektif. Komitmen bersama dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, rasa kebersamaan, kesetia kawanan, dan sekaligus tanggung jawab akan kemajuan bersama akan bermuara pada kepercayaan publik kepada penyelenggara pelayanan publik, yaitu pemerintah, berlandaskan pada kepentingan bersama, kebersamaan, ketahanan, dan keberlanjutan. Next. Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerja sama, kemampuan berempati merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat
yang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks kepercayaan yang merupakan elemen penting dari modal sosial masyarakat untuk berdemokrasi secara sehat, akan mendorong terbangunnya kerjasama dalam hubungan individu-individu dalam masyarakat. Selanjutnya, yaitu ada kearifan dan budaya lokal atau local wisdom, di mana budaya lokal masyarakat yang cenderung terbuka akan membawa pengaruh pada hubungannya dengan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Komunikasi yang terbuka dan tidak berbelit-belit akan berbeda dengan kebiasaan masyarakat yang tertutup dan lamban. Hubungan dan komunikasi antar warga dengan penyelenggara pelayanan publik, yaitu pemerintah, dengan budaya lokal yang cenderung terbuka dan egaliter akan berbeda dari masyarakat dengan budaya lokal yang tertutup dan penuh rasa segan dan hambatan budaya. Kebebasan berpendapat dan beradu argumen dalam musyawarah menunjukkan budaya lokal masyarakat saling menghargai menjadi modal sosial yang baik dalam konteks demokrasi lokal dan menunjukkan nilai-nilai integritas ketika masyarakat berhubungan dengan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Baik, untuk study case dari bab 10 ini, kami mengambil tentang smart governance di Kota Bandung. Jadi, implementasi Bandung Smart City termasuk dimensi smart governance yang sudah dijalankan sejak dari tahun 2013. Nah, saat ini, bandung.go.id masih menjadi salah satu andalan utama Kota Bandung dalam menyelenggarakan layanan digital. Nah, dalam urusan pelayanan publik, di dalam website ini terdapat etalase Kota Bandung yang memperlihatkan pusat pelayanan. Nah, di sini dari website ini terintegrasi dengan OPD yang ada, mulai dari pemerintah Kota Bandung, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Pelayanan, Informasi Publik, Pariwisata, Pelayanan Publik, Open Data, Transparansi Keuangan, sampai dengan pengumuman. Next slide. Kemudian dampak dari Smart Governance Bandung ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat secara khusus lagi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara digitalisasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan keempat indikator pelaksanaan dalam mengukur keberhasilannya. Nah, dari 4 indikator yang ada ini, ada online service, citizen participation, infrastruktur, dan open government yang sudah berjalan sesuai dengan konsep dan definisi yang ada. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan tentang presentasi yang kami paparkan barusan. Silakan teman-teman. Mungkin juga bisa bertanya melalui chat juga kalau tidak bisa open mic maupun open kamera. Halo, aku mau bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya maaf ya, aku nggak bisa on cam soalnya lagi di luar. Ya, silakan. Oke, jadi perkenalkan namaku Hania Raisa Dava dengan akhiran NIM 1100 ingin bertanya. Bagaimana mungkin saran dari kalian dalam berkembangnya e-service ini, khususnya yang berkembang pada pemerintahan. Sedangkan SDM pemerintahan kita cenderung generasi yang sulit untuk menyerap pembaruan teknologi. Mungkin saran solusi dari kalian bagaimana bisa dijelaskan? Terima kasih. Terima kasih, Fania. Mungkin Ya. pertanyaan dulu, mungkin dari teman-teman ada satu pertanyaan lagi nih. Kayaknya waktunya juga udah terbatas. Yuk, satu pertanyaan lagi supaya kita bisa jawab. Oh, Fania, mohon maaf, mungkin bisa diulang pertanyaannya karena koneksinya buruk. Di sini kurang jelas suaranya. Mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Ini dari awal perkenalan lagi apa pertanyaannya aja? Saja. Halo? Pertanyaannya Nesya, aja. apakah suaranya Fania sudah aman, Nesya? Aman-aman. Lanjut. Silakan, Fania. Dari perkenalan? Pertanyaan. Pertanyaan aja, oke. Jadi pertanyaan aku, bagaimana mungkin saran dari kalian dalam berkembangnya e-service ini, khususnya yang berkembang pada pemerintahan. Sedangkan SDM pemerintahan kita cenderung generasi yang sulit untuk menyerap pembaruan teknologi. Mungkin saran atau solusi dari kalian itu bagaimana bisa dijelaskan? Terima kasih. Iya, terima kasih.
Pertanyaannya kami tampung dulu. Mungkin dari Saudara Rizkyanto ada pertanyaan, silakan. Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizkyanto dengan akhiran NIM 1049. Nah, pertanyaan saya itu dalam pembahasan tentang tantangan layanan elektronik itu ada kan penipuan internet bahwa masyarakat Indonesia sangat kecanduan oleh akses internet. Apakah ke depannya tidak lagi adanya penipuan internet tersebut? Mungkin cukup dari saya. Terima kasih, Mas Aris. Eh, mungkin aku langsung jawab aja ya. Dari apa pertanyaannya Fania tadi. Nah, tadi kan Fania tanya nih, intinya tuh SDM pemerintahan kita itu sulit gitu loh generasinya untuk menyerap pembaruan teknologi. Nah, jadi sarannya dari kelompok kami ini dengan adanya pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis. Nah, jadi di sini kita akan mengadakan mungkin solusinya akan diadakan pelatihan berkala dan pendampingan. Kemudian bisa juga dengan program mentorship antar generasi muda begitu. Mungkin dari anggota yang lain ada tambahan jawaban mengenai pertanyaan dari Fania. Mungkin dari Nur Fadila atau Nesya atau Bintang mau menambahkan jawaban dari yang sudah aku jelaskan. Oke, mungkin tidak ada. Mungkin langsung ke pertanyaan yang kedua. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menjawab pertanyaan dari Saudara Rizkyanto. Saya izin menjawab pertanyaan dari Estianto. Dan untuk semakin banyaknya masyarakat yang kecanduan oleh akses internet ini, apakah kedepannya tidak ada lagi penipuan internet? Nah, menurut kami akan semakin marak ya, soalnya karena tidak ada jaminan bahwa penipuan ini akan hilang sepenuhnya di masa depan. Masyarakat juga harus dan perlu waspada dan menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi diri dari ancaman digital yang terus berkembang. Mungkin ada tanggapan dari Nisha atau Bintang atau Dinda. Cukup dari aku tidak ada. Mungkin ada feedback dari Fania sama Aris bagaimana? Apakah sudah jelas? Cukup, sangat jelas. Dari Halo, Fania. aku sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya. Oke, mungkin bisa dicukupkan aja presentasi dari kelompok 2. Saya mengucapkan perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join pada presentasi kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.